Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kita senang saat sesuatu diawali dengan yang buruk tapi diakhiri dengan yang baik. Kita kecewa saat sesuatu diawali dengan yang baik tapi diakhiri dengan yang buruk. Kita bahagia saat sesuatu diawali dengan yang baik dan diakhiri dengan yang baik pula. Dan kita nestapa saat sesuatu yang dimulai dengan buruk dan diakhiri dengan yang buruk pula. Dampaknya opsi terakhir inilah yang pantas disematkan pada rezim Jokowi. Ya, awal yang buruk saat memulai pemerintahan dan akhir yang buruk saat mengakhirinya. Dulu sebagian kita berpikir tak peduli akan dimulai dengan seburuk apa sebab berharap rezim ini dapat mengakhirinya dengan sebaik-baiknya. Tapi rupanya melihat realitas yang terjadi akhir-akhir ini agak berlebihan kalau kita berpikir bangsa ini sedang baik-baik saja. Kita tentu masih ingat bahwa hampir 5 tahun yang lalu rezim ini memulai pemerintahannya dengan cara yang sangat buruk, yaitu sebuah polemik dan dualisme dukungan pasca Pilpres 2014. Muncullah kemudian istilah Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Koalisi Indonesia Hebat, KIH dan pendukungnya disebut cebong, sementara KMP, Koalisi Merah Putih, dan pendukungnya disebut kampret. Dua istilah inilah yang selama bertahun-tahun bertahan dan saling menegasi dan semakin menjadi-jadi saat Pilkada DKI 2017. Rekonsiliasi Prabowo Jokowi pasca Pilpres 2019 dianggap sebagai momentum meleburkan keduanya. Kedua kubu yang mulai tak sedap dan menyebabkan dunia maya begitu polutif serta berbahaya bagi keutuhan bangsa. Tapi rupanya itu hanya pemanis mata sebab realitanya cebongers dan kampeters pun tak mungkin untuk menyatu. Sedikit demi sedikit, eskalasi politik di Senayan mulai mereda. Beberapa partai pendukung Koalisi Merah Putih nampaknya mampu dirayu dan akhirnya bisa bergabung pada Koalisi Indonesia Hebat. Satu titik mungkin wajar karena parpol tak akan betah saat harus berlama-lama tidak memegang kekuasaan. P3, Golkar, dan juga PAN akhirnya ikut dalam bujuk rayu dengan jatah menteri satu persatu. Meski kita bisa mengubah komposisi pimpinan dewan, tapi setidaknya kegaduhan bisa diatasi secara perlahan. Ada yang bilang hal itu menjadi momentum untuk melakukan pembangunan. Tapi rupanya dalam perjalanan setelah melewati awal yang buruk, rezim Jokowi pun tak bisa juga dikatakan baik dalam memutuskan satu kebijakan serta untuk menjalankan pemerintahannya. Pembangunan sih memang di mana-mana, tapi yang dilakukan dalam skala yang besar. Sebuah investasi masa depan yang agak rancu ketika dilakukan dengan prinsip hutang yang menggebu-gebu. Ya, kita bisa berdebat soal ini. Seperti rasio hutang dalam batas wajar, faktor eksternal dari perekonomian global, dan rupiah yang melemah saat dolar meningkat. Tapi kita pun tak bisa menutup mata terhadap geliat perekonomian mikro yang semakin melemah. Rakyat pun terengah-engah. Belum lagi persoalan impor yang gila-gilaan yang justru dilakukan saat rakyat sedang memanen. Silang sengkarut antara kebijakan lembaga-lembaga negara, menteri yang tak paham posisi dan tak mengerti kerja, sehingga berbenturan dengan kebijakan menteri yang lainnya. Soal penegakan hukum, yang terkesan sangat tajam untuk lawan dan tak berkutik saat berkaitan dengan kawan. Seringnya muncul istilah makar dan kriminalisasi. Kehidupan sosial yang mengerucut pada dualisme berlebihan. Kasus sengketa agraria, hak asasi manusia, dan beberapa yang lain masih jauh panggang dari api. Represif dan proaktif terhadap segala kritik dan saran, lalu menyebutnya dengan hoax. Kebenaran dan keadilan serta prestasi seakan hanya milik penguasa, di mana definisi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu harus keluar dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Oke, sekali lagi kita bisa berdebat panjang lebar soal ini, sebagaimana terjadi dalam ruang-ruang media sosial dan dunia maya. Soal persepsi, soal pendukungan, soal rasionalitas dan perasaan, soal rasa suka dan berbagai pertimbangan lainnya membuat kita berbeda. Setuju atau tidak, mendukung atau tidak, membela atau tidak.
Tapi di akhir pemerintahan untuk periode pertama, mungkin kita tak bisa menganggapnya dengan baik. Untuk beberapa hal, seperti disahkannya Undang-Undang KPK, dan sampai saat ini menciptakan gejolak karena dianggap melemahkan secara sistematis. Kemudian ada juga RKUHP yang dianggap aneh dan beberapa bagiannya tak masuk akal, karena dianggap merusak komitmen bernegara. Undang-Undang ITE padahal sudah cukup untuk menjadi senjata, di mana dengan tujuan menyengsarakan rakyat karena digunakan secara tidak tepat. Sementara RKUHP memiliki potensi yang sama karena dianggap mengandung pasal karet. Dua undang-undang tersebut tak bisa dikatakan baik untuk kehidupan berbangsa. Keduanya seperti mematahkan jargon kerja yang selama ini dijual dan digaung-gaungkan karena berpotensi merusak tatanan yang sudah ada, bukan malah memperbaikinya. Rakyat sudah cukup was-was dalam dunia nyata, malah ditambah was-was secara psikologis dan dunia maya. Belum lagi ditambah dengan kasus asap dan polusi, serta korupsi para menteri kesayangan. Artinya rezim Jokowi yang memulai pemerintahannya dalam kondisi buruk, rupanya lebih suka mengakhiri periode pertamanya ini dalam kondisi yang buruk pula. Dengan kondisi seperti itulah rezim ini akan memulai periode keduanya dengan yang buruk pula. Kemudian rakyat juga bertanya-tanya, akankah di periode kedua ini akan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Baik atau kembali buruk, prestasi ataupun legacy yang justru hanya sebatas citra dan janji-janji? Ya, kita tunggu saja. Sebagai sebuah prolog, yang pertama, kita mengingat kembali tentang Menko Polhukam Wiranto yang mengancam dan menangkap para pencaci Jokowi dengan membentuk tim pencari fakta pencaci Jokowi. Lalu apakah Wiranto bila dicopot dari jabatannya akan punya pendukung? Pasti tidak. Ia akan bergelandang sendirian dalam arti yang sebenarnya. Bahkan orang yang sekadar menegur pun mungkin tak ada yang mau. Lalu yang kedua, kita ingat kembali. AM Hendro Priyono mengadu domba masyarakat pribumi dengan warga keturunan Arab. Apakah Hendro Priyono akan ada yang membela bila pada saatnya ia ditangkap secara hukum yang berlaku karena perbuatan adu dombanya itu? Tidak akan. Ia tidak punya masa pendukung, ataupun kalaupun ada, pasti jumlahnya pun sedikit, hanya segelintir orang yang mungkin pernah menerima jasa-jasanya. Kemudian yang ketiga, apakah Tito Karnavian bila berhenti jadi Kapolri saat itu, dia akan menjadi paria yang bahkan kembali ke kampung halamannya? Ya, kita tak tahu. Mereka semua besar semata-mata hanya karena jabatan. Begitulah mereka, para penopang rezim saat ini. Hanya dihormati karena jabatannya pula. Ya, kita lihat sebentar lagi. Nasib Jokowi pun akan sama. Ciri-ciri orang maupun kelompok yang merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuhnya adalah menggertak. Rezim ini secara bersama-sama melalui orang-orangnya telah menggertak untuk menangkap para penentangnya, kelompok oposisi, dan akan memenjarakan mereka. Jadi mereka merasa bahwa mereka memang tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengalahkan secara terhormat para penentangnya. Kemudian, rezim juga berani menggertak karena merasa memiliki kekuatan resmi sebagai penguasa. Sehingga mereka juga merasa bahwa itu adalah kekuatan real yang bisa mereka andalkan. Mereka mungkin ini sedikit dungu, tidak mampu melihat bahwa di kalangan keluarga besar aparat keamanan dan perang ini, suara mereka akan kalah telak dengan suara oposisi. Dalam 3 bulan terakhir saat masa kampanye yang lalu, hanya orang buta yang tak mampu melihat bahwa kehadiran masa oposisi ini jauh berlipat ganda melewati jumlah kehadiran masa rezim. Meskipun dalam setiap kampanye rezim mereka selalu melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan massa seperti menyediakan angkutan mewah, memberikan uang jasa, memberikan konsumsi yang cukup, dan bahkan menyiapkan sertifikat tanah. Sementara pihak oposisi tak pernah menyediakan apapun, baik angkutan, uang, bahkan nasi bungkus sekalipun. Dan yang terakhir, melihat fakta-fakta tadi, sebenarnya untuk yang terakhir kalinya ini hanya ada 2 pilihan bagi rezim Jokowi saat ini.
menyerah secara terhormat melalui jalur hukum yang berlaku, atau kalah secara telak dilumat oleh rakyat.